Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri Elma dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan membaca terjemahan Al-Quran Juz ke-20 dalam bahasa Indonesia. Nah, di setiap video nanti juga akan terdapat timestamp ya. Jadi timestamp tersebut ada di dalam kolom deskripsi dan juga di dalam kolom komentar. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik waktunya untuk pergi ke bagian tertentu yang diinginkan. Nah, pertama-tama saya ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa Al-Quran itu perlu untuk dimengerti dan juga ditadaburi. Sementara itu, saya sendiri juga belum pernah membaca terjemahan dari Al-Quran secara lengkap ya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas secara sistematis. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya ingin memaksa diri saya sendiri untuk bisa memulai perjalanan dalam memahami Al-Quran. Kita mulai dulu dari membaca artinya secara berurutan dan juga lengkap. Nah, sebelum nantinya insya Allah setelah kita menyelesaikan membaca artinya, kita bisa melanjutkan ke mempelajari tafsirnya juga, yaitu pemahaman terhadap ayatnya itu sendiri dan juga tadabbur atau merenungi makna Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai, mari kita doa dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa agar dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu umatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhiyu fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlu fiyya qada'uk, ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi bagi hatiku, wa nura sadri, cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke juz 20, kita akan quick recap dulu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di juz 19. Di mana di juz 19 itu dibuka dengan kelanjutan dari surat Al-Furqan yang merincikan sifat hamba Tuhan yang Maha Pengasih atau Ibadur Rahman. Jadi karakter mereka itu sangat menyejukkan. Mereka berjalan dengan rendah hati, membalas hinaan dengan kedamaian, gemar melakukan sholat malam, tidak boros namun juga tidak pelit, serta sangat berhati-hati dalam menjaga lisan dan kehormatannya. Ini adalah profil manusia ideal yang menjadi dambaan setiap jiwa dan juga disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran bagaimana ciri-cirinya dan bahkan diberikan title khusus, yaitu Ibadur Rahman. Kemudian yang kedua, di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, kita juga melihat 7 kisah Nabi yang memiliki satu benang merah yang sama, yaitu bahwa kebenaran selalu datang dengan kasih sayang, tetapi seringkali ditolak oleh mereka yang sudah merasa mapan dan juga sombong. Setiap kisah ditutup dengan pengingat bahwa Allah Maha Perkasa, namun juga Maha Penyayang. Ini mengajarkan kita untuk tetap konsisten berbuat baik meski menghadapi penolakan. Karena itulah pola perjuangan para utusan Allah, yaitu nabi-nabi Allah sebelumnya. Kemudian di dalam surat An-Naml, artinya adalah semut, ada kisah Nabi Sulaiman dalam juz ini yang memberikan pelajaran kepemimpinan yang sangat luar biasa. Jadi meskipun Nabi Sulaiman itu memiliki satu kepemimpinan yang kekuasaan yang mutlak ya atas manusia, jin, burung-burung, hewan-hewan, namun Nabi Sulaiman tetap memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Bahkan terhadap seekor semut yang ketakutan karena waktu itu dia dan bala tentaranya akan melewati suatu tempat dan semut itu khawatir bahwa nanti dia akan diinjak.
Nah, kerendahan hatinya, kemudian Nabi Sulaiman tersenyum dan juga berdoa saat mendengar suara semut tersebut, yang menunjukkan bahwa kekuasaan sejati itu harusnya membuat seseorang semakin bijaksana dan peka terhadap kaum yang lemah. Kemudian yang keempat, juz sebelumnya, 19, juga menyoroti pentingnya menjaga kebenaran informasi. Jadi Al-Quran membedakan antara para penyair ya yang merupakan influencer pada waktu itu di dalam surat Asy-Syu'ara, yang artinya adalah para penyair yang seringkali hanya mengikuti imajinasinya dan juga tidak konsisten, dengan sosok burung hudhud yang di dalam surat An-Naml yang menjalankan suatu peran intelijen secara jujur dan juga akurat. Nah, inilah pesan kuat tentang pentingnya integritas dalam menyampaikan berita. Dan secara keseluruhan, juz 19 tersebut mengajarkan bahwa kehebatan sejati seseorang tidak diukur dari seberapa banyak pasukan atau harta yang ia miliki, melainkan dari kemampuannya untuk tetap rendah hati dan menjaga integritas di tengah gemerlapnya dunia. Dan sekarang kita memasuki juz 20, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana strukturnya ya. Ini merupakan quick preview dari juz 20. Di mana juz 20 terdiri dari penutup surat An-Naml ayat 56 sampai 93, dilanjutkan dengan surat Al-Qasas secara keseluruhan ayat 1 sampai 88, dan juga bagian pertama dari surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 45. Nah, di penutup surat An-Naml ya, itu menceritakan tentang akhir tragis kaum Nabi Lut yang mengusir nabinya hanya karena Lut dan pengikutnya adalah orang-orang yang dianggap sok suci oleh kaumnya. Kemudian ayat 59 sampai 66 ada satu bagian dengan salah satu gaya bahasa paling indah di dalam Al-Quran. Jadi Allah membeberkan 5 pertanyaan telak yang diulang berkali-kali dengan pola yang sama. Ya, jadi siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal? Siapakah yang mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan? Semuanya diakhiri dengan pertanyaan retoris. Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Ini adalah satu tamparan bagi logika yang menolak adanya eksistensi Tuhan atau menganggap bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kemudian ayat 67-93 menceritakan tanda-tanda hari kiamat, termasuk keluarnya sejenis hewan melata yang nanti bisa berbicara dari dalam bumi. Surat ini ditutup dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk terus membaca Al-Quran dan berserah diri secara total. Kemudian kita akan memasuki surat Al-Qasas yang artinya adalah kisah-kisah. Ini merupakan surat Makkiyah dan turun pada momen yang sangat emosional, yaitu saat Nabi Muhammad SAW sedang dalam perjalanan hijrah, diusir keluar dari kota kelahirannya di Mekah dengan hati yang sangat sedih. Surat ini turun untuk menghibur beliau dengan menceritakan kisah Nabi Musa yang juga harus lari dari negerinya. Ya, bahkan 2 kali lari dari negerinya. Jadi ada beberapa kelompok ayat 1 sampai 28 menceritakan detail kisah masa kecil Nabi Musa. Jadi Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel untuk menjaga tahtanya, karena Fir'aun pernah bermimpi bahwa akan ada anak laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Namun skenario Allah berkata lain dan juga sangat jenius ya. Allah mengilhamkan ibu Musa untuk menghanyutkan bayinya di sungai Nil. Bayi itu justru dipungut oleh istri Fir'aun dan dibesarkan di dalam istana Fir'aun itu sendiri. Musa kemudian tumbuh melakukan kesalahan, yaitu membunuh orang secara tidak sengaja, dan kemudian lari menjadi buronan ke kota Madian yang ada di Arab Saudi, di geografis modern saat ini ya, di kota Madian. Nah, kemudian ayat 29-43 menceritakan bahwa di tengah pelariannya Musa melihat api di bukit Tursina. Kemudian dia menerima wahyu dan diperintahkan kembali untuk menghadapi Fir'aun, orang yang paling berkuasa di Mesir dan yang dulu juga membesarkannya. Kemudian ayat 44-75, Allah menjelaskan bahwa kisah Musa tersebut diceritakan agar penduduk Mekah itu sadar bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran yang sama. Terus kemudian di ayat 76-83 juga menceritakan kisah lain, yaitu kisah Qarun. Jika Fir'aun adalah simbol kesombongan dari kekuasaan, maka kisah Qarun itu adalah simbol dari kesombongan harta.
di mana Qarun memamerkan hartanya dan mengklaim bahwa itu adalah hasil dari kepintarannya sendiri. Akhirnya dia dan seluruh hartanya ditelan oleh bumi. Kemudian di akhir surat Al-Qasas ditutup dengan janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah pasti akan mengembalikannya ke Mekah sebagai pemenang, sama seperti ketika Musa yang sempat melarikan diri dan akhirnya kembali ke Mesir meraih kemenangan terhadap Fir'aun. Kemudian yang ketiga, surat Al-Ankabut yang artinya adalah laba-laba. Ini merupakan surat Makkiyah di mana beberapa ayat awalnya itu juga turun di kota Madinah. Dan turun ketika umat Islam sedang mengalami penyiksaan fisik yang sangat berat. Di dalamnya ada beberapa kelompok ayat di juz 20 ini. Yang pertama ayat 1 sampai 13 itu dibuka dengan sebuah kaidah. Ya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi keimanan sejati itu harus melalui suatu proses pembuktian untuk membedakan mana emas yang asli dan mana emas yang palsu, ya, untuk membuktikan apa kita benar-benar beriman. Kemudian ayat 14 sampai 40 itu menceritakan kembali secara ringkas berbagai ujian dialami oleh para nabi. Nabi Nuh, Ibrahim, Lut, Syuaib, serta kehancuran kaum Ad, Samud, Qarun, dan juga Fir'aun. Semua ini menunjukkan bahwa ujian itu juga merupakan hal yang harus dilalui oleh para nabi. Ayat 41 sampai 45 itu kemudian ada inti dari penamaan dari surat Al-Ankabut itu sendiri yang berarti laba-laba, yaitu Allah mengibaratkan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, yang mengandalkan harta, jabatan, atau kekuatan manusia, itu bagaikan laba-laba yang membuat sarang. Jadi sarang laba-laba secara struktur itu tampak sangat geometrisnya itu bagus, ya, dan bisa menjebak mangsa. Namun itu juga merupakan rumah yang paling rapuh. Di sini disebutkan bahwa rumah laba-laba adalah rumah yang paling rapuh, yang paling lemah. Begitu pula kekuasaan di duniawi tampak megah namun sangat mudah hancur apabila Allah sudah berkehendak lain. Surat ini ditutup dengan perintah mendirikan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian sekilas tentang preview dari juz 20 dan bagaimana struktur dari juz 20 itu sendiri. Sekarang akan kita lanjutkan dengan membaca surat An-Naml ayat 56, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Dan kami juga hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu tetapi tidak mengindahkan. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia? Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Bukankah dia, Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Footnote, dua laut di sini maksudnya adalah dua laut yang asin dan juga sungai besar yang berbuala di laut, di mana di situ ada batas, ya, sudah dijelaskan juga di ayat-ayat sebelumnya, ada batas di antara dua lautan yang satu asin dan satu tawar dan tidak menyatu. Lanjut ayat 62, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat yang kamu ingat.
Bukankah Dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Bukankah Dia yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya akhirat. Bahkan mereka buta tentang itu. Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur? Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Dan mereka, orang kafir berkata, kapankah datangnya janji azab itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu. Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Sungguh, Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan. Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikannya perkara di antara mereka dengan hukumnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Ya, di sini ayat 80 dan 81 nih menerangkan bahwa kita hanya bisa berdakwah. Namun, orang yang memutuskan apakah akan menerima atau berpaling. Jadi bahkan Nabi Muhammad saja tidak dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Itu benar-benar semua keputusannya ada di orang tersebut ya. Nabi Muhammad tidak bisa memaksa, kita pun tidak bisa memaksa dalam berdakwah. Lanjut ya, ayat 82. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Ya, di sini disebut ya dabbal minal ard, makhluk yang berasal dari bumi. Itu adalah sejenis hewan melata yang nanti bisa berbicara ketika hari kiamat akan tiba. Ya, ini salah satu tanda-tanda kiamat yang ada di ayat 82.
Lanjut ya, 84. Hingga apabila mereka datang, dia Allah berfirman, "Mengapa kamu dulu mendustakan ayat-ayatku? Padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, atau apakah yang telah kamu kerjakan?" Dan berlakulah perkataan janji azab atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikannya tanah haram. Dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca arti dari surat An-Naml. Tadi terakhir adalah ayat 93. Baik, kita lanjutkan dengan surat Al-Qasas, surat ke-28 yang artinya adalah kisah-kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin Mim. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan akan menimpa mereka. Footnote, Fir'aun selalu takut bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh Bani Israel. Karena itu dia membunuh anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Ayat ini menyatakan bahwa akan terjadi justru apa yang ditakutkannya itu. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia yaitu Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari.
dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia mengatakannya rahasia tentang Musa, seandainya kami tidak teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Jadi footnote, setelah ibunya Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil, maka timbullah penyesalan dan kesangsian hatinya karena kekhawatiran atas keselamatan Musa. Bahkan hampir-hampir dia berteriak minta tolong kepada orang untuk mengambil anaknya itu kembali, yang akan mengakibatkan terbukanya rahasia bahwa Musa adalah anaknya sendiri. Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah dia." Maka dia melihat Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya?" Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dan setelah dia, Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dia, Musa, masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang seorang dari kaumnya Bani Israel dan seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan musuhnya itu mati. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia, setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan." Footnote, Musa alaihissalam menyesal atas kematian orang itu karena pukulannya, sebab dia tidaklah bermaksud untuk membunuhnya, tetapi hanya semata-mata membela kaumnya. Ayat 16, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya, ini kita catat dulu. Surat Al-Qasas ayat 16. Di sini ada doa Nabi Musa ya. Ya, ini doanya selalu bahwa aku menzalimi diriku sendiri. Jadi mengakui bahwa itu kesalahan kita sendiri, baru kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, karena nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Karena itu, dia, Musa, menjadi ketakutan berada di kota sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba, orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat." Maka ketika dia, Musa, hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia, musuhnya, berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau telah membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku menunjuki aku ke jalan yang benar." Ya, ini doa-doa Nabi Musa. Kita catat ya. Ada lagi di ayat 21 dan juga di ayat 22. Jadi doanya pertama di ayat 16 itu adalah doa meminta ampun, kemudian di ayat 21 doa minta diselamatkan dari orang-orang zalim,
Dan di ayat ke-22, doa agar meminta petunjuk ke jalan yang benar. 23, dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Ya, ini adalah lagi-lagi doa Nabi Musa ya. Al-Quran di sini banyak sekali mengajarkan kita doa-doa para nabi. Dan di sini sedang diajarkan berbagai doa dari Nabi Musa. Dan ini salah satu doanya ketika Musa berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia merupakan seorang pelarian, buronan Mesir, tidak punya apapun, sangat miskin, dan waktu itu sedang bersandar di bawah tempat yang teduh, dalam keadaan pasrah dan berdoa. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan sambil malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya, yaitu Nabi Syu'aib, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, Syu'aib berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Ya, ini merupakan 2 karakteristik dari seorang pekerja. Yang pertama adalah dia kuat, capable ya, dia memiliki technical ability, mampu mengerjakan pekerjaannya, dan yang kedua adalah dapat dipercaya atau berintegritas. Al-Quran mengajarkan bagaimana kita harus merekrut pekerja ataupun mendidik seorang pekerja. Jadi sifat pekerja yang baik di ayat 26 tadi. Satu adalah capable, 2 adalah berintegritas dan dapat dipercaya. 27. Syu'aib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Ya, jadi footnote-nya di sini, setelah Musa alaihissalam menyelesaikan perjanjian dengan Syu'aib alaihissalam, selama 10 tahun membantu Nabi Syu'aib, kemudian dia berangkat bersama keluarganya dengan sejumlah kambing yang diberikan oleh mertuanya tersebut. Maka pada suatu malam yang sangat gelap dan dingin, Musa tiba di suatu tempat. Tetapi setiap dia menghidupkan api, korek api tidak mau menyala. Hal itu sangat mengherankan Musa. Maka dia berkata kepada istrinya sebagaimana disebutkan dalam ayat 29 tersebut. Jadi dia melihat api di kejauhan ya, di lereng gunung, dan dia berkata bahwa tunggulah di sini, saya melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa api tersebut agar dapat menghangatkan badan. Ayat 30, maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon,
di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi di tempat dan saat itulah Nabi Musa alaihissalam akhirnya mulai diangkat menjadi seorang rasul. Ayat 31, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika Musa melihat yang bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila kamu ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang fasik. Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka, utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Jadi, footnote-nya, Nabi Musa selain merasa takut kepada Fir'aun, juga merasa dirinya kurang lancar dalam berbicara menghadapi Fir'aun. Maka dia memohon kepada Allah agar mengutus Nabi Harun bersamanya yang lebih lancar bicaranya. Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Dan Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan. Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian, buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Dan Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami siksa Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat, kelak mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat, agar mereka mendapat pelajaran. Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang, dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur, gunung ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata,
Mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua penyihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Footnote, menurut sebagian mufassir yang dimaksud dengan sihir di sini, tuduhan dari mereka itu adalah kitab Taurat dan Al-Quran yang dianggap sebagai sihir. 49. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu satu kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya, Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi di sini ayat 56. Petunjuk atau huda itu hanyalah milik Allah dan datang dari Allah. Orang yang berusaha untuk menyampaikan petunjuk yang berdakwah itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang mau menerima petunjuk. 57. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat-tempat itu, buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Ya, jadi ini jaminan dari Allah bahwa apabila ada suatu negeri yang belum pernah datang seorang rasul di ibu kotanya yang memberikan petunjuk, membacakan ayat-ayat, maka Allah tidak akan membinasakan negeri tersebut. Ini merupakan konsep keadilan dari Allah ya. Dan juga tidak membinasakan penduduk satu negeri kecuali karena memang mereka sendiri yang menzolimi diri mereka sendiri. Dan memang sudah dijamin bahwa Allah tidak pernah menzolimi makhluknya sedikit pun. Jadi Allah tidak akan berbuat zalim kepada suatu negeri. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?
Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Footnote, orang yang diberi kenikmatan hidup duniawi tetapi tidak dipergunakannya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Karena itu, dia di akhirat diseret ke dalam neraka. Dan ingatlah, pada hari ketika dia, Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu klaim?" Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada Engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami." Dan dikatakan kepada mereka, "Serulah sekutu-sekutumu." Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru mereka dan berfirman, "Apakah jawabanmu terhadap para rasul?" Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu mereka tidak saling bertanya. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka tampakkan. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmatnya, dia menjadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dan ingatlah pada hari ketika dia, Allah menyeru mereka, dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu klaim? Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka tahulah mereka bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan." Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri." Footnote, Qarun adalah salah seorang anak paman Nabi Musa alaihi salam. Ya, di sini dijelaskan bahwa kunci untuk menyimpan harta-hartanya saja itu sangat berat sehingga sangat sulit untuk dipikul oleh orang yang kuat-kuat. Itu baru kuncinya saja, bukan hartanya. Jadi hartanya dikunci, kuncinya kemudian saking banyaknya itu sangat berat sekali. 77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dia, Qarun, berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar."
Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, Korun, itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, ayat ini konsisten dengan sebelumnya yang sudah pernah kita baca. Ayat 84 surat Al-Qasas ini ya, bahwa kebaikan itu dibalas dengan pahala yang lebih besar, kejahatan dibalas sesuai dengan balasan yang seimbang dengan kejahatan itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu nikmat dan karunia Allah ya, agar nantinya timbangan kita di hari kiamat bisa lebih berat kebaikannya. Karena kita sudah diberikan nikmat, yaitu kalau kita mengerjakan kebaikan, maka pahalanya dibalas berkali-kali lipat. Sedangkan kalau kita mengerjakan kejahatan, dosanya setimpal dengan kejahatan yang kita kerjakan. 85. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi footnote-nya ya, tadi disebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan engkau untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dan benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Jadi tempat kembali ini maksudnya adalah kota Mekah. Ini adalah janji dari Allah bahwa Nabi Muhammad SAW akan kembali ke kota Mekah sebagai orang yang menang. Ya, ketika sebelumnya diusir, dan ayat ini merupakan ayat-ayat penghiburan di dalam surat Al-Qasas, kisah tentang Nabi Musa yang juga diusir, dan di sini diberikan jaminan di dalam ayat 85 bahwa Nabi Muhammad suatu saat akan kembali lagi ke kota Mekah menjadi seorang pemenang. Dan ini sudah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, pada waktu Nabi Muhammad menaklukkan Mekah. Ini merupakan salah satu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. 86. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Demikianlah terakhir adalah ayat 88 dari surat Al-Qasas. Sekarang kita akan melanjutkan ke surat selanjutnya di juz 20 ini, yaitu memasuki surat Al-Ankabut ayat 1-45. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, ayat 2-3 ini merupakan peringatan dari Allah ya, bahwa pasti setiap orang yang beriman akan diuji. Ayat 4, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, ini adalah juga sifat pemurah dari Allah ya. Sudah berkali-kali dijamin di dalam Al-Quran. Jaminan dari Allah bahwa Allah akan memberikan balasan lebih daripada kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang. Mudah-mudahan kita tidak pernah lelah untuk selalu berbuat kebaikan. Ayat 8, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di ayat 8 ini adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan yang soleh. Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang di dalam dada semua manusia? Footnote, orang itu takut kepada kezoliman manusia, seperti ketakutannya kepada azab Allah, karena itu dia tinggalkan imannya. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi Nabi Nuh itu hidup selama 950 tahun bersama dengan kaumnya. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sesungguhnya, yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya, apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah. Dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya.
hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Footnote, mereka menyatakan bahwa berhala-berhala itu dapat memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, dan ini adalah kebohongan. Ayat 18, dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Dan apabila mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Footnote, yang dimaksud kejadian yang akhir adalah membangkitkan manusia setelah mati kelak di akhirat. Allah mengazab siapa yang dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Maka tidak ada jawaban kaumnya, Ibrahim, selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Footnote, sebagian mufasir mengartikan takta unas sabil dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan. Karena mereka sebagian besar melakukan perbuatan homoseksual dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. Ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat demikian. Dia, Lut, berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami, para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini karena penduduknya sungguh orang-orang zolim. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Ya, jadi para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, yaitu bahwa Nabi Ibrahim akan mendapatkan seorang anak. Nah, terus kemudian para malaikat tersebut juga berkata bahwa kami akan membinasakan penduduk kota Sodom karena penduduknya orang-orang yang zolim. Terus Ibrahim berkata lagi, tapi di kota itu tuh ada Nabi Lut, gitu ya. Namun para malaikat berkata bahwa mereka lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu dan akan menyelamatkan Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka. Dan
merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka para utusan berkata, "Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia termasuk orang-orang yang ditinggalkan dibinasakan." Footnote, jadi Nabi Lut alaihissalam merasa bersedih hati akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan, sedangkan kaum Nabi Lut sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homoseksual. Sehingga dia merasa tidak sanggup melindungi mereka apabila ada gangguan dari kaumnya. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Jadi tanda yang nyata itu di sini maksudnya adalah bekas-bekas keruntuhan kota Sodom, negeri kaum Lut. Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan." Mereka mendustakannya, Syuaib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Ya, ini berbagai azab yang Allah berikan dijelaskan di ayat ini ya. Ada yang terkena hujan batu kerikil, ya. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang dibenamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kemudian ditenggelamkan. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya dengan hak adalah Allah menciptakan semua yang disebutkan itu bukan dengan sia-sia atau percuma, melainkan dengan penuh hikmah. Terakhir, ayat 45 di juz 20 ini, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat 45, ini perintah untuk mendirikan sholat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca arti bahasa Indonesia di juz 20 yang kita akhiri tadi ya dengan surat Al-Ankabut ayat 45. Terakhir, saya ingin menutup video kali ini dengan pertama kita lihat lagi strukturnya ya. Kita lihat benang merahnya. Jadi yang pertama di akhir surat An-Naml, Allah menantang akal manusia dengan satu pernyataan logika. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Lalu masuk ke surat selanjutnya di Al-Qasas, Allah memberikan contoh historisnya, ya. Jadi Fir'aun merasa dirinya Tuhan, mengatur negaranya dengan tangan besi, namun Allah membuktikan kekuasaannya dengan menghancurkan Fir'aun hanya melalui seorang bayi yang dihanyutkan di sungai.
Ini adalah bukti bahwa skenario Allah itu selalu menang atas rencana manusia sehebat apapun rencana manusia. Ya, jadi di surat An-Naml ditantang siapa yang mengatur alam semesta ini, dan di surat Al-Qasas diberikan salah satu contoh historisnya, di mana yang mengatur itu bukanlah orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun, namun Allah lah yang mengatur segalanya. Allah maha berkehendak. Itu adalah benang merah yang pertama antara surat Al-Qasas dan juga surat An-Naml. Kemudian selanjutnya benang merah yang lain adalah Al-Qasas secara brilian itu menyandingkan dua jenis manusia yang arogan. Ya, jadi Fir'aun itu hancur karena kesombongan kekuasaan yang dimilikinya melalui kekuatan militernya dan juga politiknya. Sementara Qarun itu hancur karena kesombongan ekonomi atau finansial yang dia dapatkan, dan dia merasa semua itu dia dapatkan hanya karena ilmunya semata-mata, bukan karena pertolongan atau karena karunia dari Allah. Dan keduanya adalah ujian bagi manusia. Yang satu adalah ujian kekuasaan, sedangkan yang satu lagi adalah ujian harta. Ya, demikianlah dua benang merah yang kita bisa lihat dari juz 20 ini. Kemudian, sedikit kesimpulan, ada 3 poin besar intisari dari juz 20 ini. Jadi yang pertama, melalui kisah Nabi Musa, Allah menunjukkan bahwa Allah mampu menghancurkan tirani yang paling kuat, yaitu Fir'aun, dengan cara yang tidak terduga, cara yang sangat halus dan juga sangat ironis. Jadi Fir'aun membunuh ribuan bayi laki-laki untuk menjaga tahtanya. Justru berakhir dengan mengasuh seorang bayi yang nanti kelak kemudian akan menjadi musuhnya sendiri, yaitu bayi Nabi Musa, dan diasuh di dalam istananya sendiri. Ini adalah pesan bahwa rencana manusia yang paling jahat sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan skenario Allah. Ya, mungkin ini salah satu sebabnya kenapa kisah Fir'aun selalu diulang-ulang, karena terus-menerus terjadi, bahkan di kehidupan kita yang sedang kita saksikan sekarang ini. Kita lihat banyak Fir'aun, penguasa yang zolim, yang kejam, berbuat semena-mena, menghancurkan negeri-negeri lain. Sesungguhnya mereka membuat suatu rencana yang zolim dan kejam, namun di dalam Al-Quran Allah sudah menjamin bahwa Allah mempunyai skenario lain. Ya, Allah bisa saja memutarbalikan semua itu dan mengalahkan semua musuh-musuh Allah. Yang kedua, ada dua jenis kesombongan ya. Tadi kita bahas singkat, jadi Fir'aun itu kesombongan kekuasaan dan Qarun adalah kesombongan harta. Dan Fir'aun tenggelam di laut karena kesombongannya tersebut. Sementara Qarun itu berserta seluruh hartanya tenggelam di bumi, ditelan oleh bumi. Karena dia merasa bahwa seluruh kesuksesannya itu adalah murni hasil dari kepintarannya sendiri. Jadi pelajarannya ini di sini adalah bahwa jabatan dan kekayaan itu hanyalah titipan yang sangat mudah diambil kembali oleh Allah sebagai pemiliknya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga menegaskan bahwa keimanan seseorang itu tidak cukup hanya diucapkan di lisan, melainkan harus diuji. Orang-orang yang bersandar pada kekuatan selain Allah seperti jabatan, koneksi manusia, atau harta, itu diibaratkan seperti laba-laba yang membangun sarang. Tampak rapi dan juga bisa menjebak hewan lain. Namun, Al-Quran mendeskripsikan bahwa rumah laba-laba adalah rumah yang paling rapuh dan mudah hancur dalam sekejap. Jadi, secara keseluruhan, juz 20 ini berpesan bahwa kekuatan fisik dan materi sehebat apapun akan hancur jika tidak disertai dengan kerendahan hati kepada Sang Pencipta. Kemudian, jangan pernah mengandalkan sarang laba-laba duniawi sebagai pelindung, karena hanya skenario dan perlindungan Allah lah yang paling bersifat mutlak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai membaca arti terjemahan juz 20 dan juga telah membahas beberapa kesimpulannya. Terima kasih telah menyimak di video juz 20 kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya, akan kita baca arti dari juz 21. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.